Sebenarnya betina konslet itu awalnya mulai dari betina factor dulu atau pasti gimana? Dari betina factor. Ha-ha. Mungkin tiba-tiba emang keluar karakter konsletnya enggak. Ha-ha. Pertamanya dari betina factor dulu. Ha-ha. Terus jadi tahapannya mulai dari factor, kemudian gacor, baru ke konslet. Baru ke konslet. Kalau betina punya aku rata-rata kayak gitu, Mas. Ha-ha. Semakin dia gacor, semakin bocor dengan birahi yang tinggi, Ha-ha. nanti nada minor keluar dengan sendirinya. Nada minor keluar dengan sendirinya. Dengan sendirinya tanpa ada pemasangan. Oh. Tahapannya kita harus mengetahui mulai dari factor itu yang seperti apa, Ha-ha. burung tipikal gacor itu seperti apa. Ha-ha. Nah, orang biasanya yang masih agak susah membedakan itu kalau udah posisi gacor, Ha-ha. baru gacor disangkanya udah konslet. Ha-ha, benar. Karena burung tipikal gacor itu pasti sama-sama jedanya rapet, Tipikal gacor itu. totalnya gitu, dan burung sudah cuek, Ha-ha. udah nggak nge-fake, udah nggak keluar fake-nya, tapi itu belum masuk kriteria konslet. Ha-ha. Terus kalau udah mulai gacor, semakin gacor dengan birahi yang tinggi, masih kita tinggiin terus pakannya, nanti mulai keluar nada-nada minor. Awalnya itu, jadi nada minor yang keluar itu kayak suara burung baik jantan maupun betina, kayak fase saat dia kepingin melakukan kawin, proses kawin. Jadi ada suara kayak ketek. Nah, itu bakat awalnya keluar dari situ, dari nada-nada itu. Nah, orang kan bingung, Mas, kita kencengin apa enggak malah keluar vektornya? Karena kalau burung kenceng kan pasti nge-fake, gitu. Ada kendala yang orang-orang istilahnya kendala yang orang-orang belum menemukan solusinya. Jadi walaupun kita dengan settingan tinggi, tapi burung birahi kawin seperti bebeknya nggak keluar. Cuma birahi kawin yang dikeluarkan dengan cara bunyi-bunyi aja. Bunyi itu. Biasanya sama saya diredam dengan cara pola mandi. Pola mandinya. Pola mandi dan EF-nya. EF-nya saya kasih timun biasanya. Ada yang nggak kasih timun, bahkan ada yang non EF. Proses mandinya biasanya saya buat sehari itu bisa 3 sampai 4 kali. 3 sampai 4 kali. Penjemurannya juga kalau menurut saya cukup ekstrim karena penjemuran kita pacu. Itu penjemuran kurang lebih dari jam 7 bisa sampai sekitar setengah 11, bahkan sampai jam 11 siang. Itu betina? Betina. Jadi burung harian di ruangan sendiri, kemudian sama kita dikeluarin kurang lebih jam 7 ya, Mas. Dikeluarin jam 7, kita mandiin, semprot sampai kuyup. Itu selama proses penjemuran tetap ada pakan dan minumnya. Jangan dilepas. Terus dijemur kurang lebih sampai jam 9, burung kita angin-anginkan. Dia suhu badannya udah nurun lagi, udah adem lagi, sama kita mandiin lagi sampai kuyup. Kita jemur lagi kurang lebih sampai jam 11 tadi. 11 tadi, ya. Kita anginkan lagi, suhu badan udah steril lagi, kita mandiin kuyup lagi. Habis itu kita cuma jemur sebentar sampai kering. Habis itu anginin bendak lagi, baru masuk ke dalam rumah. Habis itu nanti sore kita keluarkan lagi, kita mandiin kuyup lagi. Itu kalau mandi 3 kali udah cukup. Berarti mandi jam 7, jam 9. Terus habis selesai jemur itu tadi, kalau keempat kalinya sama sore-sore tadi. Nggak perlu mandi malam. Biasanya burung yang mandi malam, kalau saya apalagi burung factor, burungnya agak ngedrop. Walaupun tidak menutup kemungkinan emang ada beberapa burung yang karakternya lebih enak kalau diredam birahinya dengan cara mandi malam. Tapi saya sendiri pribadi, proses mandi malam hanya untuk menurunkan birahi burung untuk tipikal burung yang main factor. Ini kan kita berbicara betina factor ke konslet Yahoo. Itu biasanya
proses menjadi konsletnya itu setelah apa? Proses menjadi konslet setelah dia mengeluarkan bunyi-bunyian nada minor tadi kayak burung mau kawin itu, nanti lama-lama pasti disambung bunyi. Semakin seiringnya waktu, yang tadinya lagu masih standar dengan tipikal gacoknya, lama-kelamaan nadanya itu mulai ke minor, akhirnya keluar, istilahnya aku bilang keluar selane. Selane seperti ciri khas khusus sebelum dia ngekek. Biasanya ya kayak burung ngecap-ngecap bolak-balik badan juga bisa. Ada yang cuma gesek goyang badan juga bisa kayak gitu. Itu berarti keluar nada, keluar seperti itu berarti dengan sendirinya. Dengan sendirinya, seiringnya waktu, seiringnya proses. Oke. Prosesnya seperti yang tadi saya jelaskan. Ibaratnya kan burung itu sudah punya apa kriteria yang menuju ke konslet. Itu terus setelah itu rawatannya gimana kalau setelah itu? Untuk betina. rawatannya sampai benar-benar dia konslet, rawatannya masih sama. Kecuali kalau dia nanti udah benar-benar kita vonis istilah, bah ini udah konslet ini. Nah itu udah beda rawatan lagi. Beda rawatan. Kita cari settingan buat ngunciin minornya itu tadi. Salah satunya gimana? Salah satunya pakai apa? Saya istilahnya di betina ada teman dari dulu yang istilahnya selalu buat sharing sama saya. Dari Solo Mahendra. Saya sharing sama beliau mulai dari dulu kurang lebih 2 tahunan atau bahkan 3 tahunan yang lalu itu ada dengan sistem cara dikasih burung lovebird loloan. Paut loloan. Ya, jadi betina yang usianya sudah mapan kita masukin. Jadi caranya gini, pakai sangga kotak. Ya benar. Kita masukin dulu loloannya, 1 atau 2, nggak usah terlalu banyak, maksimal 2 aja. Baru betinanya kita masukin. Mau nggak dia ngelolo? Itu tujuannya buat meredam birahi dia. Biasanya kalau burung yang dengan sistem loloan itu cocok, walaupun lagi setelah ngelolo di sangga kotak, dia akan kembali gacor dengan nada minornya tadi, dengan konsletnya itu tadi. Tapi kalau kesibukannya cuma ngeloloh aja, nada minornya konsletnya nggak keluar, kita cari solusi lain. Bisa kita untul dengan paut tapi yang udah lepas lolo. Untuk mendampingi aja. Nah, itu bisa. Terus kemudian diuntung sama-sama betina. Pakai sangkat bulat itu juga bisa. Ada lagi yang sampai harus dikawinkan dengan lovebird jantan. Kalau yang dikawinkan dengan lovebird jantan, biasanya dia ke titik benar-benar titik gacoknya itu setelah si betina mengeluarkan telurnya. Jadi kayak kita netak burung itu, Mas. Kita jubuin pakai jantan, nunggu betinanya nelor keluar, telurnya kita ambil, kita buang atau dibabuin ke yang lain. Habis itu betinanya dimasukin ke sangkat bulat, coba kita single kurang lebih sampai semingguan. Gitu. Seperti apa perkembangannya? Kalau emang cocok, emang istilahnya treatment itu bagus, pasti nanti burung itu akan gacor sepanjang waktu. Entah pagi, siang, sore, bahkan bisa sampai malam. Posisi single, burung tetap akan gacor dengan jeda rapet, dengan ada karakternya sebelum dia ngekek, ada selai itu. Ada selai tadi. Oke. Berarti dari 3 metode, 3 tadi ya, 3 metode yang jenengan sampaikan, yang sudah jenengan praktekkan mungkin. Yang saya sudah praktekkan, 3-tiganya udah saya praktekkan. Beda burung, beda kemauan juga. Punya saya sekarang ada yang di rumah itu pakai sistem loloan betina, loloan paut yang masih lolo itu ada. Terus kemarin yang habis laku itu jodohan pakai jantan. Setelah dia ngelor, wah tambah gila. Gacoknya tambah enak ada. Dulu ada yang udah dijual cuma sistemnya ditempel aja, enggak apa Mas, enggak satu sangkar. Jadi ini sangkar playernya, ini sangkar untulannya, sama-sama betina digantung di satu ruangan.
tapi sangkarnya nempel gini. Oh gitu. Buat nemenin aja. Selalu seperti itu. Selalu seperti itu. Berarti Pas kalau di buat lapangan, main, dibawa ke lapangan, cuma playernya aja. Yang itu ada. Yang untulnya tinggal di rumah. Tinggal di rumah. Oh, itu gitu. ada yang seperti itu. Banyak Mas metode untuk mencari maunya betina. Jadi kalau soal metode loloan, soal metode harus dikawinkan sama jantan, itu sebenarnya udah lama. Udah lama. Dulu yang benar-benar sebelum saya menerapkan itu yang pakai sistem loloan dan jadi itu lovebird punya Mahindra yang namanya Bonci. Ya, Bonci itu dulu punya Om Mahindra. Ya kurang lebih 2017 atau 18. Itu dikasih emang loloan. Dia ngeloloh ke paut loloan itu. Dari 3 metode yang jenengan sampaikan tadi ya, itu kan tentunya ada plus minusnya. Ada plus minusnya. Yang mungkin yang paling enak gitu, mungkin yang paling enak misal jenengan ngasih saran ke aku, apa paling enak? Sebenarnya sama aja kayak jantan, harus dipasangin. Kalau jantan dipasangin betina, betina ya harus dipasangin jantan. Oh gitu. Begitu. Nanti kalau dia birahinya udah mulai naik, faktornya keluar lagi, biasalah. Kita mainan lovebird konslet betina, saat dia nggak kondisi, faktornya keluar, itu amat sangat wajar. Amat sangat wajar. Biasanya karena birahinya naik. Kemudian kalau birahi naik itu, kalau yang sistem pasangan, kita masukin lagi ke jantannya, buat dikawin lagi. Oke. Nanti setelah birahinya udah agak turun, pasti ngonsletnya keluar lagi. Rata-rata seperti itu. Itu enaknya kalau dijodohin sama jantan, jantannya. Kalau loloan kita kan agak ribetnya ganti terus. Bahkan ada tipikal burung yang biasa ngeloloh warna tertentu, dikasih loloan warna tertentu, nggak mau keluar konsletnya juga ada. Oke. Tapi kalau nggak salah saya pernah mendengar ya, itu kan kalau betina itu ada fase istirahatnya gitu. Fase istirahat sebenarnya kalau saya mengatakan ya kayak masa trouble dia. Masa trouble dia. Kalau yang sistem pasangan pasti mengalami masa trouble ketika si betina itu mau nelor ya. Dan pasca dia nelor, baru banget nelor gitu, pasti dia trouble. Tapi setelah nanti 1 minggu atau 2 minggu setelah nelor, dia kembali ke top performnya. Ya. Oh gitu. Bukan dia fase istirahat, tapi emang burungnya yang lagi gak kondisi. Itu dari makanya betina istilahnya orang-orang bilang settingannya susah. Itu orang-orang males nyetin betina konslet karena amat sangat detail ya, amat sangat detail ketimbang jantan. Tapi kan kadang kayak jenengan juga tertarik tahu ya. tertarik juga di betina. Ada beberapa, kalau buat sekarang saya di rumah ada 2 betina konslet. 2 betina konslet dengan sistem apa? Kalau yang satu dengan sistem ngeloloh paut. Kalau yang satunya lagi tak cari solusinya enaknya di mana. Kalau yang buat sekarang yang di sistem loloh paut, setiap tak cabut dari loloan pautnya itu, tak masukin sangkar bulat, di rumah udah bunyi ya kurang lebih selama 15 menit udah benar-benar ngedur bunyi dengan jeda paling 1-5 detikan udah narik lagi. Yang itu warna lutino, yang satunya hijau muka merah itu lagi tak cari enaknya. Sampai sekarang belum tak kasih metode apapun, masih posisi single.